Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang finance, keuangan. Di mata kuliah English for Business, kita akan membahas submateri tentang finance atau keuangan. Nah, di sini kita akan membahas why finance. Kenapa harus ada keuangan? Oke, di sini salah satu yang menjadi pertimbangan utama sebuah perusahaan ketika akan menjalankan sebuah bisnis ini adalah uang atau dana. Nah, tanpa adanya dana yang cukup, maka sebuah perusahaan itu tidak bisa memulai operasi atau produksi sebuah perusahaan gitu ya. Jadi uang atau dana yang dibutuhkan untuk memulai ataupun melanjutkan operasi sebuah bisnis atau usaha ini kita kenal dengan yang namanya istilah modal. Ya, sebuah bisnis baru ini membutuhkan modal tidak hanya untuk keberlangsungan pembiayaan, ya, tetapi juga untuk membeli aset-aset yang dianggap penting. Nah, aset-aset yang penting ini diantaranya seperti inventaris, perlengkapan, gedung-gedung maupun properti, yang mana aset-aset tersebut ini menggambarkan investasi modal dalam bisnis yang baru tersebut. Ya, nah kemudian bagaimana perusahaan baru ini bisa memperoleh ataupun menggunakan uang? Tentunya ini secara garis besar akan dianggap yang bisa menentukan ya sukses atau tidaknya sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnis. Kemudian proses dalam mengatur dana yang diperoleh ini kita kenal dengan yang namanya istilah financial management ya atau manajemen keuangan secara umum, sehingga finance atau keuangan ini bisa securing and utilizing, bisa mengamankan ataupun memanfaatkan dana untuk bisa memulai, mengoperasikan, dan juga mengembangkan atau memperluas sebuah perusahaan. Ya, seperti itu. Nah, untuk bisa memulai sebuah bisnis atau usaha, maka perusahaan membutuhkan dana untuk bisa membeli aset-aset yang penting, kemudian mendukung penelitian dan juga pengembangan, serta membeli bahan-bahan untuk produksi ya. Nah, dana ini juga dibutuhkan untuk bisa membiayai para karyawannya, kemudian untuk pembiayaan keberlangsungan kredit bagi para customer, kemudian untuk biaya periklanan, kemudian biaya asuransi, dan juga banyak operasi-operasi lainnya yang sehari-hari itu ya. Nah, kemudian sehingga di sisi lain keuangan ini penting sekali ya untuk pertumbuhan ataupun perluasan sebuah perusahaan, karena persaingan di pasaran ini modal ini ya harus diinvestasikan dalam rangka untuk mengembangkan lini produk yang baru dan juga teknik-teknik produksi ya, serta juga untuk memperoleh aset bagi perluasan di masa yang akan datang. Seperti itu. Nah, dalam membiayai operasi bisnis dan juga perluasannya, maka sebuah usaha atau bisnis menggunakan modal yang namanya modal jangka pendek ataupun modal jangka panjang. Sebuah perusahaan ini kita anggap sama seperti seseorang atau individu ya, yang bisa memanfaatkan modal jangka pendeknya untuk membiayai ya barang-barang atau untuk bisa membeli barang-barang yang bisa bertahan dalam jangka waktu yang relatif singkat ya. Nah, kemudian seseorang ataupun individu ini memanfaatkan kartu kredit atau
akun tagihan untuk membiayai barang-barang seperti misalkan pakaian maupun makanan ya. Sedangkan sebuah perusahaan ini mencari pembiayaan dalam jangka waktu yang pendek ini untuk bisa membiayai para karyawan ya, atau memberikan gaji kepada para karyawan dan juga biaya-biaya kantor ya. Kemudian di sisi lain juga ini seseorang atau individu menggunakan modal atau dana jangka panjang seperti misalkan untuk tagihan bank ya, untuk membayar pinjaman bank untuk bisa membayar rumah ataupun bisa membayar mobil dan juga barang-barang yang mana ini bisa bertahan atau akan bertahan dalam jangka waktu yang lama. Nah, hal yang sama juga terjadi pada sebuah perusahaan di mana perusahaan ini mencari pembiayaan jangka panjangnya untuk bisa membeli aset-aset yang baru yang diharapkan bisa bertahan beberapa tahun seperti itu. Nah, ini ketika sebuah perusahaan memperoleh modal ataupun dana dari sumber-sumber dari luar gitu, maka pembiayaan bisa berupa susunan jangka waktu yang pendek maupun bisa berupa susunan dalam jangka waktu yang panjang. Sehingga secara umum pembiayaan jangka waktu yang pendek ini harus dilunasi sedikitnya atau kurang dari 1 tahun. Sedangkan pembiayaan untuk jangka waktu yang panjang bisa dilunasi lebih dari atau dalam jangka waktu yang lebih lama seperti itu ya. Oke. Nah, kesimpulannya keuangan ini melibatkan sumber-sumber dana bagi tahapan operasi bisnis. Sehingga dalam memperoleh maupun menggunakan modal ini, keputusan-keputusan yang dibuat oleh para manajer mempengaruhi kesuksesan keuangan sebuah perusahaan secara keseluruhan. Seperti itu ya. Oke, pembahasan seputar finance atau keuangan sudah saya jelaskan. Selanjutnya kita lihat di sini ada exercise 1 dan juga exercise 2. Nah, untuk exercise 1 atau latihan pertama di sini ada beberapa pertanyaan yang bisa dijawab seputar pembahasan finance tadi. Dan juga pertanyaan yang dikasih tanda bintang di sini itu tidak bisa dijawab secara langsung dari teks yang sudah dibahas tadi, namun bisa Anda cari sesuai dengan pengetahuan Anda ya. Di sini ada 4 pertanyaan untuk exercise 1. Kemudian ada pertanyaan untuk exercise 2. Nah, di sini ada pertanyaan Di sini ada 4 pernyataan yang mana Anda bisa cari apakah pernyataan tersebut true ataupun false. Nah, kalaupun true, silahkan Anda tulis dengan huruf T atau T ya, ataupun kalau pernyataan tersebut salah, silahkan Anda tulis dengan huruf F atau false. Oke, demikian penjelasan materi tentang finance dan juga latihan sudah saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Thanks for watching. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.